penting, tolong catat. Al bidayah minan nihayah. Mulailah dari akhir, Bapak Ibu sekalian. Maka semua yang kita lakukan akan terkontrol. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan dengan seksama, memperhatikan dengan fokus, memperhatikan dengan detail tentang apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan untuk kehidupan setelah kematian. Kita akan fokus kepada satu kalimat. Ada beberapa kata, yaitu di Al-Quran ayat pertamanya surat 18 Quran surat Al-Hasyr. Ini yang menjadi tema kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Saya ulangi, mohon fokus ya. Yang buka Quran juga bagus kalau membuka Quran surat Al-Hasyr. Saya ulangi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Saya ulang sekali lagi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Secara bahasa artinya adalah, saya kasih mukadimah, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu contohnya ana ajlisu, saya sedang duduk. Fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung pekerjaan itu dan berkesinambungan. Ngerti nih? Sampai nanti ada informasi kapan berhenti. Apa gitu? Itu fi'il mudhari'. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin apa namanya? Verb present continuous tense. I am sitting. I am standing. Saya sedang berdiri. Dan itu berkesinambungan. Bapak Ibu sekalian, kita fokus. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi fi'il mudhari' ketika ada lam, fi'il mudhari'nya apa? Tanzur. Sebelumnya ada apa? Lam, huruf lam. Wal tanzur. Saat fi'il mudhari' didahului huruf lam, maka berubah fungsi fi'il mudhari' itu menjadi taklimat, perintah dari Allah. Ya. Tanzur fi'il mudhari'. Ketika ada lam, maka fi'il mudhari' ini, kata kerja ini menjadi fungsinya fi'il amr, kata perintah. Bapak Ibu rasakan ya, ketika jenengan melaksanakan perintah Allah, itu kondisi yang sangat terbaik. Ya. Dan di sini Allah memberikan taklimat, memberikan perintah kepada kita. Apa perintahnya? Wal tanzur. Tanzur itu apa? Tanzur itu bukan melihat. Kalau melihat, ara, saya melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ghasyiyah, Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat." Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk nanzur, onta, bukan melihat. Bukan afala taro, bukan taro Bapak Ibu sekalian, tapi tanzur. Tanzur itu artinya adalah memperhatikan secara seksama, memperhatikan secara detail, memperhatikan dengan mengikuti secara teliti. Itu namanya tanzur. Gitu ya Bapak Ibu, kita fokus. Wal tanzur, artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kepada diri, kepada manusia, kepada orang yang beriman, tanzur, untuk memperhatikan secara teliti, secara detail, fokus. Apa yang diperhatikan?
perhatikan. Wal tanzur ma qaddamat lighad. Maka inilah Bapak Ibu ayat yang sering para kiai kita, para guru kita, para ulama kita menjadikan ayat untuk dijadikan dasar dalil muhasabah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan dengan seksama, memperhatikan dengan fokus, memperhatikan dengan detail tentang apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan untuk kehidupan setelah kematian. Ghad itu adalah hari akhirat. Maka akhirnya ada sebuah kaidah Bapak Ibu sekalian, ini penting, tolong catat. Al-bidayah minan nihayah. Saya ulangi, al-bidayah minan nihayah. Nggak Pak? Yang pernah pesantren, al-bidayatu minan nihayah. Nggak apa tersebut? Memulai dari akhir. Pernah ada seorang pemimpin ketika setelah dilantik jadi pemimpin, ditanya oleh seorang syekh, seorang guru, kamu sekarang menjadi pemimpin, kamu sekarang punya umat yang kamu pimpin, apa keinginanmu? Apa yang ingin kamu lakukan? Jawabannya satu kata, dua kata. Inni akhafun nar. Apa Bapak Ibu? Inni akhafun nar. Saya takut siksa api neraka. Itu dia adalah contoh memulai dari akhir. Kenapa Anda memimpin? Saya memimpin karena saya takut nanti dalam kepemimpinan saya masuk neraka. Gitu-gitu Pak, pemimpin ini wani korupsi nggak Pak? Halo? Wani korupsi? Karena apa? Merampok. Wani nyolong belum Pak? Wani. Jadi itulah Bapak Ibu yang dimaksud dengan kita memulai dari akhir. Mulailah dari akhir Bapak Ibu sekalian. Maka semua yang kita lakukan akan terkontrol. Banyak ya. Dari yang dimaksud akhir itu adalah kehidupan setelah kematian. Kenapa Bapak bekerja? Contoh ya. Saya bekerja karena saya ingin di alam barzah mendapatkan nikmat, bukan azab. Seorang ibu ditanya, kenapa ke pasar Bu berdagang? Saya berdagang karena saya ingin ketemu anak saya di surga. Saya ingin bersama suami saya di surga. Itu yang dimaksud kita memulai sebuah amal dari akhir. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali ke wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Agar setiap diri, setiap orang memperhatikan secara detail tentang apa yang telah dilakukan untuk kehidupan setelah kematian. Hari akhirat. Ghad itu hari akhirat. Maka akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki sebuah pernyataan yang sangat fenomenal. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzan. Artinya hisablah, timbanglah, gitu ya enggak? Timbanglah ya amalmu sebelum nanti setelah kematian akan ditimbang. Ya. Hitunglah amalmu karena nanti ada hari hisab. Saat nanti dihisab di hari hisab tidak bisa lagi beramal, maka sekarang dihitung amal itu. Maka ada Bu, Bapak ya, salafus soleh, ada ummahat, ada para bapak-bapak yang soleh, ibu-ibu yang solehah, itu punya baju itu dua kantongnya, kayak punya saya ini, ada dua kantong.
Ada 2 kantong ya, ada kiri dan apa? Kanan. Kemudian dia siapkan Bapak Ibu sekalian kerikil atau benda yang kecil. Ketika dia melakukan sebuah kebaikan, masukkan 1 di kantong kanan. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan dan dosa, masukkan sebelah kiri. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, baru apa? Sebelum tidur dihitung berapa kebaikan yang saya lakukan, berapa kesalahan dan dosa saya lakukan, diambil. Di setiap sebelum tidur. Setelah itu, ketika kebaikan itu ternyata ada 10 kebaikan yang saya lakukan, maka pada diri saya sebuah tekad, ada sebuah azam. Kebaikan ini akan saya lanjutkan, akan saya tingkatkan karena Allah. Kebaikan ini akan saya tingkatkan, akan saya teruskan semata karena Allah. Maka besoknya tambah semangat. Ketika di sini ada 20 dosa, ya, hitungannya, maka saya mengatakan apa yang pertama, akui Pak, saya berdosa, saya salah, mengakui dulu Pak. Apa berikutnya? Istighfar, astagfirullah. Kalau terkait dengan orang, minta maaf. Setelah itu Pak, berjanji saya tidak ingin melakukan 20 dosa dan kesalahan itu. Dan saya bertekad untuk meninggalkannya, tidak mau mengulanginya. Dan Bapak Ibu sekalian, ini penting. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, segera lakukan kebaikan. Jadi begitu dosa itu jenengan rasakan telah melakukan, segera lakukan kebaikan. Memang sebagian ulama mengatakan segeralah berinfak. Saya kalau 20 dosa tadi, ingin infak berapa? 5.000 kali 20 untuk mengingat. Ternyata 20 dosa saya lakukan. Sebagai pertanda saya ingin menghukum diri saya untuk tidak mengulangi lagi. Saya menyesal, saya benci dengan dosa yang saya lakukan. Maka saya ingin 20 dosa kali 5.000. Ditunggu. Kasihkan mesin untuk membangun. Contoh Bapak Ibu sekalian. Ngerti nggih? Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, sepotong kalimat di Quran surat Al-Hasyr 18 tentang pentingnya kita untuk selalu muhasabah. Dan sebenarnya muhasabah itu setiap saat Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Allah memerintahkan kita wal tanzur. Itu setiap saat Bapak Ibu sekalian. Kalau setahun sekali terlalu lama gitu. Ini terdosa kita setahun sekali. Terlalu lama. Memang sebagian para salafus soleh itu membiasakan sebelum tidur. Apa Bapak Ibu? Sebelum apa? Sebelum tidur. Sebelum tidur itu bermuhasabah. Puncaknya nanti adalah siapapun yang salah, berbuat salah kepada saya maafkan. Apakah dia sengaja maupun tidak sengaja, saya maafkan. Itu puncaknya, baru tidur. Dan ternyata itulah di antara sahabat yang Rasulullah nyatakan masuk surga. Jadi Bapak Ibu, ketika ingin jenengan nanti dimudahkan segera masuk surga, setiap malam jenengan maafkan siapapun yang berbuat salah kepada jenengan, baik sengaja maupun tidak sengaja.